Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas B, S1 Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan soal dari UTS Praktikum mata kuliah Pengenalan Pola. Nah, jadi ini adalah untuk soalnya, yaitu mengerjakan klasifikasi dengan Python yang studi kasusnya sudah saya pilih pada SVM, di mana untuk SVM-nya tersebut nantinya akan ada penjelasan dari statistika dan visual pada codingan Python nanti di klasifikasinya. Lalu juga ada pemisahan data dari data tes 30%, trainnya 60%, dan validasinya 10% dari keseluruhan data tersebut. Lalu untuk pemodelan klasifikasinya dengan SVM itu nantinya ada kernel linear, RBF Gaussian, lalu polinomial, dan sigmoid. Untuk penjelasan yang pertama, saya langsung saja ke codingannya. Jadi ini adalah codingan dari datasetnya, di mana scalarnya di sini menggunakan import dataset. Ini adalah dari codingan SVM dengan format Python. Lalu di sini ada untuk load datasetnya, di mana ini adalah dataset dari Kanker. Ini Kankernya, variabelnya di sini menggunakan cancer, di mana variabel cancer ini ada dataset load breast cancer. Lalu ini adalah label features pada dataset, dan yang di print adalah featuresnya, features, lalu Kanker pada feature names. Lalu juga ini nantinya dia menampilkan dari features pada min radius, min tekstur, min perimeter, dan yang lainnya. Untuk yang telah disebutkan ini adalah label features dari datasetnya. Dan lalu pada label atau kelas pada datasetnya, yang untuk label yang dipanggil ini ada malignant, dan juga benign. Lalu dijalankan codingan cancernya, yang akan menghasilkan data seperti berikut. Ini adalah deskripsinya. Lalu di sini adalah ada data array-nya, di mana data array-nya 1,7 sekian, 1,03 sekian, dan ini adalah data-data lainnya. Lalu di sini ada data modul, di mana data modulnya ini adalah berisi sklearn dataset data. Dan ada feature name, di mana feature name ini terdapat array. Array-nya yang berisi min radius, min tekstur, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ini pada label features in dataset. Dan lalu di sini ada terdapat file name-nya, di mana file name-nya diberikan nama breastcancer.csv. Nah, CSV ini adalah dia file Excel-nya yang untuk diinputkan ke kode Python-nya yang akan menampilkan data-datanya nanti. Lalu untuk frame-nya itu none, dan untuk targetnya yang berisikan array, di mana dalam array-nya itu ada seperti berikut ini, 0000, lalu ada 111, dan sekian. Lalu ada target names-nya. Variabel target names ini ada array-nya juga, yaitu array-nya yang sudah disebutkan seperti di atas tadi, ada malignant dan benign. Dan tipenya ini adalah kurang dari D9. Lalu dimensi datanya menggunakan cancer dataset. Lalu di sini akan dicetak 10 data pertama, di mana cara untuk mencetak 10 datanya tersebut adalah menggunakan print, lalu cancer data,
Dan di sini ada tanda seperti array 0 bagi 10. Dimana ini adalah 10 pertama yang akan menampilkan datanya yang akan dicetak. Dan ini adalah 10 data tersebut, dimana cara menghitung 10 data tersebut di dalam array itu adalah menggunakan seperti ini, dibatasi oleh tanda pagar seperti ini. Ketika sudah dicetak tadi 10 data yang pertama, lalu diimport split data set. Ini adalah untuk mengimport dataset, lalu train, dan juga untuk validasi nantinya. Nah, untuk materi yang itu nanti akan dijelaskan di berikutnya. Lalu setelah untuk menampilkan yang data yang telah dicetak tadi, nantinya akan mengharuskan generate confusion matrix. Nah, di sini akan ditampilkan matrix array. Untuk menampilkan matrix array tersebut menggunakan codingan ini, di mana ini adalah from sklearn matrix. Ini akan menampilkan matrix yang akan diimport. Lalu confusion matrixnya itu berisikan y test dan y prediction. Dan ini adalah arraynya dari data yang telah dicetak di atas tadi, yaitu ada 65, lalu ada 3, 1, dan 102. Lalu di bawahnya ini adalah untuk menampilkan yang direport dari data di atas. Dan ini adalah codingannya, yaitu from sklearn matrix, tetap sama seperti tadi. Lalu importnya itu classification report. Jadi ini akan menampilkan dari data yang diklasifikasi. Lalu untuk printnya yang akan dicetak adalah klasifikasi report yang berisikan y test, y yang diuji, dan y yang diprediction. Dan ini adalah hasilnya data yang dicetak yang dari pengklasifikasian report ini, yaitu ada precision, recall, F1 score, dan support. Ini adalah datanya. Data dari precision yang ke 0 ini, recall yang 0,96, F1 score 0,97, support 68, dan sebagainya. Dan ini akan menampilkan bagaimana untuk statistikanya yang akan saya visualisasi. Ini adalah grafik dari confusion matrixnya yang dataset yang sudah dijelaskan barusan. Untuk sebelum menampilkan grafik ini, diimportlah dulu menggunakan import modul grafik, yaitu import Seaborn as SNS. Ini adalah berfungsi untuk menampilkan grafik kotak ini. Lalu codingan yang berikutnya adalah menggunakan variabel x, di mana ax ini adalah untuk menampilkan matriks yang bernilai unknown-nya true dan si map-nya itu yang berwarna blues. Lalu juga untuk title-nya ini adalah confusion matrix di sini nantinya. Lalu untuk labelnya predicted flow di sini, dan juga actual flow nanti di sini. Seperti yang akan saya tampilkan ini, seperti ini tampilannya. Jadi ini yang benign dan malignant itu akan dibagi di sini, di mana untuk yang benign itu yang biru, yang 65 matriksnya tadi di sini. Lalu yang 3 ini putih, lalu yang 1 ini putih pada malignant. Lalu yang biru yang 1 sekian 2 ini adalah biru tua di sini. Itu ada untuk predicted value-nya, lalu confusion matrix, dan ini adalah actual value dari benign dan malignant. Nah, lalu untuk yang materi berikutnya adalah untuk melakukan pemisahan data tes 30%
train 60% dan validasi 10% dari keseluruhan data yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk penjelasannya, pada pemisahan data test, train, dan validation dari keseluruhan data tersebut ialah data pada algoritma ini umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Nah, di mana data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model yang sesuai. Sedangkan data testing akan dipakai untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahap testing. Lalu yang nantinya akan dilakukan validation pada data yang sudah melewati tahap tes dan training tersebut. Nah, untuk itu mengapa harus memisahkan data latih dengan data uji? Jawabannya, itu untuk menghindari terjadinya overfitting, yaitu suatu kondisi pelatihan yang hasil uji terhadap data yang dilatih sangat bagus, tetapi diuji oleh data lain yang tidak digunakan dalam pelatihan sangat buruk. Makanya dilakukan pemisahan data test, training, dan validation dari keseluruhan data tersebut. Untuk penjelasan codingannya akan saya tampilkan seperti berikut ini. Jadi harus kita install dulu pip install split folders. Ini adalah berfungsi untuk kita nantinya menginstal folders pada pemisahan data set, data training, dan juga data yang akan di validation nantinya. Setelah kita menginstal ini, nantinya sudah terinstall otomatis akan sudah berfungsi dan bisa dipakai pada SVM Python ini. Dan ini adalah bukti bahwa sudah terinstall, successfully install, dan lalu juga ada requirement already satisfied. Ini adalah direktorinya. Nah, ini adalah untuk yang menampilkan memisahkan secara otomatis dari pembagian pada dataset, lalu data training, dan juga data validation. Nah, ini adalah untuk mengimport atau memulai pada codingannya, yaitu import NumPy SNP. Ini nantinya akan membaca codingan untuk dataset, data training, dan juga data validation. Lalu menggunakan sklearn model selection pada import train, test, split, lalu juga ada import dataset dan import SVM. Nah, di sini ada dua variabel yaitu x dan y, di mana x dan y itu berisikan dataset load iris. Dan lalu di return atau dipanggil pada variabel xy yang bernilaikan true. Dan lalu ini adalah x set-nya dan y set-nya. Dan ini adalah x train, x test, y train, dan y test yang berisikan train, test, split yang memanggil variabel x, y, test size yang bernilai 0,3, dan random state yang bernilai 0. Lalu ini dipanggil kembali x train shape, y train shape, x test shape, dan y test shape. Lalu ini ada variabel classification, di mana classification-nya ini adalah svm.svc. Lalu kernelnya itu ada kernel linear yang ada C bernilai 1, lalu fit yang berisikan x train dan y train. Lalu classification score-nya nantinya akan memanggil dari hasil x test dan y test. Dan ketika telah dipanggil oleh klasifikasi skornya, nantinya akan menampilkan nilai 0,97 dari hasil pembagian tes data tes. Lalu saya tampilkan di sini. Nah, itu adalah hasil dari pemisahan data tes dari 30%, lalu train 60%, dan validasi 10% dari keseluruhan datanya tersebut. Lalu untuk materi yang berikutnya adalah melakukan pemodelan klasifikasi dengan support vector machine atau SVM dengan kernel linear, RBF atau Gaussian, lalu polinomial, dan sigmoid.
Nah, kernel yang digunakan ada kernel linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Di mana kernel linear ini merupakan fungsi kernel yang paling sederhana. Pada kernel ini, inner product berupa X, Y, dan ditambahkan dengan pilihan konstansa C. Lalu kernel RBF atau disebut dengan radial basis function merupakan kernel utama. Pada kernel ini disebut utama karena kernel RBF ini merupakan kernel non-linear yang mampu memetakan sampel ke dalam ruang dimensi tertinggi di mana tidak terdapat dengan kernel linear. Nah, kernel RBF ini memiliki hyperparameter yang lebih sedikit dibandingkan dengan kernel polinomial dan memiliki sedikit kesulitan pada bagian perhitungan atau numerikal. Nah, untuk kernel polinomial merupakan kernel non-stasioner di mana kernel ini cocok untuk masalah yang semua data latihnya telah dinormalisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kernel sigmoid atau yang biasa disebut dengan fuzzy sigmoid kernel, merupakan fungsi kernel yang memodelkan fungsi hiperbolik tangent melalui variabel linguistik. Nah, ketika pengklasifikasian data tidak mampu dipisahkan dengan cara linear, maka metode lain yang dapat digunakan fungsi pada kernel mampu mengubah data menjadi ruang dimensi tertinggi. Untuk memungkinkan dilakukan pemisahan, fungsi kernel adalah kelas dalam algoritma yang ditujukan untuk menganalisis atau recognitions, di mana elemen yang paling terkenal adalah SVM. Nah, training vectors pada X dipetakan ke dalam ruang dimensi tertinggi atau bisa jadi tak terhingga oleh fungsi yang ini simbolnya fungsi tak hingga. Lalu kemudian SVM menemukan hyperplane pemisah linear dengan margin yang maksimal dalam ruang dimensi tertinggi. Ini adalah C lebih dari 0 yang merupakan parameter penalty. Penjelasan dari kernelnya, dimana tadi kan sebelumnya itu adalah menghitung dari dataset, train, dan validation-nya. Pembagian dataset, training, dan validation. Lalu di sini dipanggillah variabel dari linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Nah, untuk linear di sini sama dengan yang berisikan svm.svc kernel, di mana kernelnya linear. Lalu C-nya itu C1, decision function set-nya OVO. Lalu di sini fit, xtrain, dan ytrain. Nah, di mana fit, xtrain, dan ytrain-nya ini memanggil nilai dari train yang sebelumnya, data yang sebelumnya pada pembagian dataset, data training, dan validation. Lalu RBF juga sama. Lalu polinomial sama dan sigmoid juga sama. Dan untuk membedakannya dari RBF ini, dia menggunakan gamma 1. Dimana gamma 1 ini nantinya untuk variabel gamma pada RBF akan mengisikan nilai dari hasil xtrain dan ytrain tersebut. Lalu polinomial juga sama, degree-nya 3. Lalu C-nya juga 1, dan di sini manggil fit-nya juga sama, ada xtrain dan ytrain. Nah, di sini adalah untuk per tahapnya, ukurannya, di mana ini x min, lalu x max, yang disama dengan x untuk titik 2,0, lalu min ini adalah untuk memanggil batasan minimalnya, lalu dikurang 1, x, lalu juga titik 2,0, dan ini adalah batasan max-nya, lalu ditambah 1. Untuk y min dan y max-nya sama dengan x bagi tanda titik 2,1, lalu ini sama seperti di atasnya, minimal min 1, x, 1 max, plus 1. Lalu di sini ada variabel xx, y, di mana yang berisikan np mass grid. Ini nantinya mass grid-nya itu akan membatasi dari np arrange. Dia akan seperti menampilkan grid gitu.
Lalu di sini nanti gridnya itu ada yang X-min, ada X-max, ada H-nya, lalu NP range-nya itu ada Y-min, Y-max, dan H. Nah, untuk titelnya nanti titelnya sesuai dengan soalnya, ada kernel linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Ini adalah codingan perulangan. Perulangannya ini di sini menggunakan variabel i, di mana classification di enumerate-nya untuk perhitungannya pada linear, RBF, poly, dan sigmoid ini akan didefinisikan bagaimana plotnya itu nanti ada dua baris, dua kolom yang nanti leadingnya itu menjadi 4 plots. Lalu di sini plotnya ada subplot. Subplotnya itu ada 2, 2, lalu i plus 1. Yang i plus 1-nya itu nantinya akan diindeks, masuk ke indeks. Lalu ada space-nya, jarak antara plotnya, dimana jarak antara plotnya itu pada O space ini 0,4 dan H space-nya itu adalah 0,4. Untuk Z-nya juga ini ada klasifikasi prediction-nya. Lalu Z-nya ini ada Z recept-nya, di mana Z recept-nya itu ada X-accept. Lalu plot contour-nya ada XX, YY, dan Z. Ini plot contour-nya ini akan memanggil dari variabel XX, YY, Z dari yang di atas tadi, variabel di atasnya ini. Ya. Lalu si map-nya yang berisikan plot CM dengan alpha 0,7. Dan ini adalah plot X labelnya sepal length, plot Y labelnya sepal width. Ini adalah edge colors. Colorsnya itu adalah gray atau abu-abu. Nah, ini adalah gambaran dari linear kernel, RBF kernel, polynomial kernel, dan sigmoid kernel. Bisa dilihat ya perbedaannya dari garis latar belakangnya. Latar belakangnya ini ada sepal width, lalu sepal width-nya ini adalah yang sebelah sini. Warna putihnya ini berukurnya beda-beda ya kan. Saya kecilkan. Nah, seperti ini. Jadi tuh kayak sepal width-nya itu tuh beda-beda ukurannya, dan sepal length-nya juga beda-beda. Ini sepal width-nya yang di sini sebelah sini. Lalu sepal length-nya di sebelah sini. Dia yang membedakan adalah warna putih, biru, dan hijaunya. Itu yang garis miring seperti ini adalah linear. Lalu juga untuk yang RBF ini akan width-nya itu seperti kecil seperti ini. Lalu sepal width pada polinomial ini akan mengambil sebagian, dan untuk sepal width pada sigmoid ini mengambil keseluruhan. Seperti itu. Sini saya besarkan kembali. Nah, untuk linear prediction-nya ini menggunakan yang berisikan X-test. Lalu poly prediction-nya juga X-test, RBF X-test, dan lalu sigmoid-nya juga berisikan X-test. Ini adalah untuk retrieve the accuracy. Ini adalah untuk pengakurasi pada pencetakan untuk 4 kernel function, di mana 4 kernel function itu yang seperti di atas ini ada linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Untuk akurasi linear ini berisikan linear score, X-test, dan Y-test. Akurasi poly berisikan poly score, X-test, Y-test, dan juga lain sebagainya. Dan untuk mencetaknya ini adalah sama, akurasi, lalu disebutkan nama kernelnya, lalu koma akurasi linear maksudnya. Dan ini adalah untuk mencetak akurasi dari 4 kernel tersebut. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang akurasi linear dihasilkan 0,733, akurasi polinomial kernel 0,733,
akurasi radial basis kernel atau RBF-nya 0,66 dan akurasi sigmoid kernelnya 0,2. Nah, berikut ini adalah untuk membuat confusion matrixnya. Ini adalah confusion matrixnya. Matrixnya ini adalah 3 kali 3 ya. Kenapa 3 kali 3? Karena kolomnya 3, barisnya 3 gitu. Dan lalu ini untuk membuat confusion matrixnya CM, di sini disingkat CM, confusion matrix dari linear, ini akan memanggil Y-test linear pred. Lalu juga untuk confusion matrix polinomial juga Y-test poly prediction. Confusion matrix RBF-nya memanggil Y-test RBF prediction. Dan lalu juga confusion matrix pada sigmoid-nya memanggil Y-test dan sigmoid prediction. Lalu diprintlah atau dicetaklah hasil dari confusion matrix pada 4 kernel di atas, dan ini adalah hasilnya. Yang pertama ini adalah linear menghasilkan matriks 11, 00, 05, 033. Lalu juga untuk confusion matrix pada polinomial 11, 00, 005, 033. Lalu juga ada confusion matrix dari RBF-nya 11, 00, 050, 024. Dan yang terakhir ada confusion matrix dari sigmoid yaitu 0011, 0013, 006. Itu adalah hasil matriks dan juga hasil akurasi pada data kernel linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Untuk yang soal tambahan, ini carilah project classification untuk logistic regression. Nah, untuk contoh project dari classification untuk logistic regressionnya, ini dapat sumber materinya didapatkan dari repositori ITS ACID. Ini adalah link PDF-nya, undergraduate. Dan untuk sebelum saya menjelaskan pada materi klasifikasi logistic regression, saya akan jelaskan pengertiannya dulu. Regresi logistik ini adalah teknik klasifikasi yang dipinjam oleh pembelajaran mesin dari bidang statistik. Untuk regresi logistik adalah metode statistik untuk menganalisis dataset di mana ada satu atau lebih variabel independen yang menentukan hasil. Maksud dibalik penggunaan regresi logistik adalah untuk menemukan model yang paling cocok untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Regresi logistiknya menurut Agresti pada tahun 1990, regresi logistik ini merupakan salah satu metode dikotomus atau berskala nomial atau ordinal dengan 2 kategori, atau polikotomus yang mempunyai skala nominal atau ordinal yang lebih dari 2 kategori dengan 1 atau lebih variabel prediktor. Nah, untuk variabel respon pada regresi logistik ini bersifat kontinu atau kategori. Lalu regresi logistik ini ada regresi logistik biner, di mana logistik biner ini terdapat 2 angka yaitu 0 dan 1. Kalau 0 itu gagal, kalau 1 itu berhasil. Dan lalu yang berikutnya, yang kedua ada logistic regression ensembles, di mana ini LRE atau disingkat dengan berdasarkan algoritma CRP atau classification by ensemble from random partition, dikembangkan metode Lorenz dengan menggunakan model regresi logistik sebagai pengklasifikasi. Jadi ini adalah termasuk logistic regression ensembles. Jadi regresi logistik ini untuk variabel yang merespon pada regresi logistik yang datanya itu bersifat kontinu atau kategori. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.
Selamat siang.